pagi hari ini bersama kita, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo kandung, ibu-ibu, hadirin undangan yang kami muliakan. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang sangat perlu kami sampaikan kepada kita semua, bahwasanya di Nagari Kumanis ini, menurut cerita dan juga yang diwariskan dari tokoh-tokoh kita dulu, ada sebuah sejarah yang memang menyatu dengan sejarah-sejarah besar yang ada di Sumatera Barat. Bahwasanya menurut cerita dari orang tua-tua kita, Raja Kerajaan Pagaruyung itu, Aditya Warman itu, pertama kali mendarat di Nagari Kumanis. Tepatnya ada lebih kurang 200 meter di sebelah kanan kita, di Batu Jonggi. Kemudian beliau membangun istana di sini. Singkatnya nanti beliau, salah seorang anak beliau yang bernama Sultan Syahri Alam itu meninggal di Nagari Kumanis. Dan makam Sultan Syahri Alam itulah yang telah dilaksanakan pemugaran. Karena itu melalui kesempatan ini, di samping kami memang ingin memperkenalkan situs sejarah yang ada di Nagari Kumanis ini, tentu kami juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa rangkaian sejarah itu ada di sini. Kita tidak ingin sejarah-sejarah yang berkaitan dengan latar belakang berdirinya atau agungnya Minangkabau ini justru kita lupakan. Itu inti daripada keinginan kita melaksanakan kegiatan hari ini. Alhamdulillah, Tuanku Sultan Muhdam Taher telah melakukan pemugaran situs sejarah kita tersebut dari beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini insya Allah beliau dan beserta Forkopimda dan Muspika Kecamatan bersama kita semua yang hadir di sini akan meresmikan situs sejarah tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kami atas nama masyarakat Nagari Kumanis yang di dalamnya ada pemerintahan, ada nenek mama, alim ulama, cadik pandai, pemuda, dan semua lapisan masyarakat Nagari Kumanis, tentu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuanku Sultan Muhdam Taher Bakri, kepada tim beliau yang telah mendampingi kami selama kita melaksanakan pemugaran situs sejarah makam anak Raju di Nagari Kumanis. Kemudian kami juga tentu selaku tuan rumah mohon maaf kepada kita semua, karena memang mungkin di dalam penantian kami pada pagi hari ini banyak hal yang tidak terletak pada tempatnya. Barangkali mungkin yang patut duduk tak dudukan, kemudian yang kok datang kok kurang sonsong, tagak kok kurang sapo, duduk kok kurang sirih. Melalui kesempatan ini kepada semua pihak, kepada semua undangan kami yang hadir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu adalah semata-mata kelemahan kami dan keterbatasan kami, yang mudah-mudahan kami sangat berharap hal ini tidak akan mengurangi arti dan makna daripada kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian kami sampaikan sedikit bahwasanya memang situs sejarah yang ada di Nagari Kumanis, dan barangkali mungkin ada kaitannya dengan 3 nagari nanti. Memang itu menjadi fokus utama kami di pemerintahan nagari sesungguhnya, karena memang itu sudah kita tuangkan ke dalam RPJM nagari kita. Untuk itu memang kami sangat memohon kepada kita semua, karena memang masih banyak dan sangat banyak situs-situs sejarah yang kita lihat apa adanya, yang belum sempat kita pugar, yang belum sempat kita gali. Karena itu melalui kesempatan ini, baik kepada pemerintah daerah ataupun kepada
donatur-donatur, kami tentu sangat berharap mari kita bersama-sama mengulurkan tangan untuk membangkitkan kembali sejarah yang ada di nagari kami ini, baik di Nagari Kumanis, Nagari Tanjung Boniau dan Tanjung Boniau Selatan. Karena sejarah ini ada kaitannya semuanya dengan tiga nagari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kemudian nanti tentu kami harapkan kepada Raja Dua Selo, kemudian Tampo Tangkai, kepada Tuanku, terakhir nanti kepada Ketua Elkam untuk memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Karena memang acara kita ini adalah acara kita bersama. Tentu kami sangat berharap ada masukan-masukan dan informasi-informasi yang dapat diberikan kepada kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Nagari Kumanis. Mudah-mudahan ini bukanlah pertama kali dan terakhir kalinya Bapak dan Ibu datang ke Nagari Kumanis, tapi ini adalah awal bagi kita untuk menjajaki semua jejak sejarah yang ada di Minangkabau ini, termasuk tentunya di Nagari Kumanis. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan kami di dalam penantian dan penyambutan. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini akan membangkitkan kembali semangat kita semua untuk menggali sejarah dan situs sejarah yang ada di Minangkabau ini, sebagai landasan bagi kita untuk mempersatukan kembali seluruh pemangku adat, seluruh lapisan masyarakat di dalam tatanan adat yang lurus. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, rombongan Raja Alam Pagaruyung Minangkabau, beserta Bapak dan Ibu tuan rumah. Baiklah, sejenak marilah kita dengarkan penyampaian sejarah singkat tentang kerajaan Pagaruyung di Nagari Kumanis yang akan disampaikan oleh Datuk Paduka Sati. Kepada Datuk kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan kita tumpangkan saja kepada yang telah menyampaikan atau pembawa acara tadi. Yang tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat kurnia-Nya kita telah dapat berkumpul di ruangan atau di lapangan ini dalam rangka peresmian kuburan anak Rajo Sri Sultan Sarialam, anak dari Rajo Alam Pagaruyung. Kemudian selawat iring salam kita sanjungkan kepada putra Padang Pasir, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang berhadir pada siang ini, yang mana kami diminta untuk menyampaikan yaitu sejarah singkat tentang Raja Pagaruyung. Raja asli turun-temurun dari Raja Zulkarnaini, yaitu anak Nabi yang ke-39 pada abad yang ke-13. Belum berbahasa empat balai, belum berajo adat di Buwo, belum berajo ibadat di Suku Kudus. Dialah yang mengubara dari daerah Hindustan sampai ke Nagari Kumanis ini. Perjalanan raja beserta rombongan adalah dengan sampan mulai dari Hindustan sampai ke Nagari Kumanis. Tujuan pengaraan adalah menyusun pemerintahan raja-raja beserta mencari tempat untuk mendirikan istana kerajaan atau raja. Karena dia cukup dengan alat penentu, yaitu penentuan tempat
yaitu sebuah permata yang dinamai waktu itu adalah jonggi sebesar telur ayam, yang dimana dikhawatirkan maka raja beserta rombongan turut untuk menguji batu dengan jonggi, di mana terdapat sama berat jonggi dengan batu. Raja beserta rombongan menerus perjalanan kemudian lagi, dengan pada suatu tempat terbelerolah perahunya, yaitu perahu tersebut hilir tak mau, mudik pun tak mau. Dan diperkirakan oleh raja itu dalam hatinya, khawatir kalau di sini tempat yang baik bagi dia menetap atau turun dengan sendirinya beserta rombongan untuk menguji apakah betul di sini sama beratnya batu dengan jonggi. Kemudian maka mendarat atau keluar raja beserta rombongan dari dalam perahunya. Disinilah berakhir perjalanan raja selama ini. Maka dinamai tempat itu Biaro dan Batu Jonggi, sebab perahu raja terbalero, dan juga di sini terdapat sama berat batu dengan jonggi yang dibawa itu, dan dapat dilihat sampai sekarang di Biaro dalam lingkungan Nagari Kumanis. Setelah raja dan rombongan mendarat atau keluar dari perahunya, maka dia lalu mengadakan dentuman meriam sebanyak 3 kali, yang mana tujuan dan maksud dentuman tadi adalah untuk memanggil penghuni penduduk nagari tersebut, menandakan bahwa raja yang datang. Kemudian sesudah letusan berbunyi, makalah datang menghadap raja ini yang bertiga dari Nagari Kumanis. Yang pertama adalah Inyek Sumano, yang kedua adalah Inyek Jalelo, yang ketiga adalah Inyek Rangkaya Bungsu. Yang mana raja tadi mengemukakan dirinya kepada Nini yang bertiga bahwa dia adalah raja alam, hendak memerintah di alam ini. Kemudian bermusyawarah raja itu dengan nenek mama yang bertiga, dan dimusyawarahkan adalah antara lain, yaitu bahwa dia hendak menetap di Nagari Kumanis. Maka dapatlah kata sepakat, dicarilah Tanjung yang agak Medan. Sampai sekarang tempat itu dinamakan Tanjung Medan, dan sekitarnya dinamakan Tanjung Alam, sebab yang bermungkin di situ adalah raja alam. Bukti atau fakta dapat dilihat jalan atau perumahan serta parit. Nenek bertiga di Kumanis dan berempat di Tanjung Nagari Awar untuk menerima raja buat menetap di sini serta mengatur alam ini. Kemudian dari itu maka raja tersebut mengatur tiap-tiap nagari diadakan penobatan datuk atau penghulu, didirikan suku atau jurai. Maka raja ini pergi mengatur di sekitar alam beserta cati bilang pandai. Dan tapian raja itu adalah di Batu Jonggi dan dipagari dengan uyung. Uyung itu adalah uyung ibu yang berasal dari Bukit Ibu atau Bukit Bual dinamakan orang sekarang, dan telah menjadi nagari masa sekarang yang terletak dalam kecamatan Kota Tujuh Tanjung Palu. Sebabnya adalah maka tapian raja dipagari dengan ruyung adalah karena untuk keamanan dari gangguan dari buaya. Setelah raja menetap di sini di Kumanis beberapa lamanya ataupun selama mengatur alam sekeliling ini, maka lahirlah anaknya. Yang pertama itu laki-laki yang diberi nama Sultan Sari Alam, sebab anak Raja Alam, dan kira-kira berumur 7 tahun atau lebih dan kurang. Maka anaknya itu dimakan oleh buaya inangan piaraan. Mulai dari telurnya yang dipelihara adalah di dalam sebuah tabek atau kolam kecil, sampai sekarang dinamakan Tobek Kociek, yang terletak di Biaro dalam Nagari Kumanis. Dan buaya tersebut sesudah memakan anak raja tadi, terus lari ke dalam batang air sungai Kawas atau batang Siramar. Karena itu dikumpulkan oleh para raja semua isi nagari untuk mencari buaya yang memakan anaknya tadi. Kiranya seorang pun yang tak bisa menangkap buaya itu karena takut pada buaya, walaupun dubalang, kecuali kajok atau dubalang yang paling terbagak. Buaya telah ditangkap dan dibedah perutnya di atas pulau Datuk Manggung tadi.
Kebetulan anak raja memang bertemu dalam perutnya, tetapi sudah meninggal dunia. Buaya tersebut dipotong atau dipotong 3. Pertengahan badan dikuburkan di Pulau Datuk Manggung, yaitu tempat buaya dibedah. Dan sebelah ke kepala dibawa kemudi sama dengan anak raja dan dikuburkan di Batu Jonggi. Langsung dibacakan sumpah sakti oleh raja serta dibacakan doa iftitah, serta tempat itu tidak boleh ditempuh oleh buaya sampai hari kiamat nantinya. Dan anak raja lalu dibawa ke rumah raja di Tanjung Medan. Sesudah itu mayat tadi dikubumikan dikawani oleh seorang manusia hidup, karena begitu adat beraja pada masa itu. Tempat itu kuburan anak raja itu sampai sekarang disebut orang Kuburajo, karena yang dikuburkan di situ adalah anak raja. Kuburan atau pusara yang sampai sekarang dapat dilihat dan buktinya nyata seperti batu mejan 4 buah yang terletak di atas sebuah kuburan atau pusara, menandakan dalam sebuah kuburan atau pusara 2 orang manusia di dalamnya, yaitu anak raja dengan orang menemani tadi. Kemudian dari itu, setelah raja selesai mengelilingi alam ini dengan menanam pusoko di tiap negari, maka khusus untuk negari Kumanis, Tanjung Borneo dan Sisawa diadakan kunduri bersama di Kubang Tigo Beriri yang terletak di negari Awar atau Tanjung Daur. Sekarang memotong seekor kerbau badu dengan meresmikan pusako dalam negari yang 3 ini, dan di situ pula lah Raja Alam diresmikan menjadi Raja Pagar Uyung, sebab tapiannya dipagar dengan uyung. Raja tadi selama menetap di Tanjung Medan yang terletak dalam negari Kumanis, lahirlah anaknya yang berjumlah 5 orang. Yang tertua dimakan buaya, yang keempat lagi masih hidup pada waktu itu. Dan kemudian dari itu terbitlah pikiran dalam hati raja, hendak pindah ke tempat yang baru, yaitu di kaki bukit Batu Patah yang terletak di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar masa sekarang. Dan disitulah dia mendirikan kerajaan yang kedua. Negari itu dinamai Pagar Uyung sebab raja berasal dari Pagar Uyung Kumanis. Selama menetap di bukit Batu Patah itu, lahirlah anaknya yang berjumlah 4 orang lagi. Maka anak raja itu berjumlah 9 orang. Demikianlah penyampaian sejarah ringkas tentang Raja Pagaruyung, yang sebentar lagi pusara atau kuburan anak raja yang telah dipugar akan diresmikan oleh Bapak Sultan nanti. Salah dan jaga lebih kurang maaf, saya sudahi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu serta aku minum mama bodohkan dong di pape rumah negara. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari pewaris kerajaan Majapahit. Kepada Kanjeng dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya berdiri di sini karena saya tahu etika tata krama. Kalau saya berdiri di belakang sana, maka bapak-bapak tertutup seakan di punggung saya. Jadi mohon maaf kalau saya berdiri di sini. Mohon maaf lagi saya membacakan karena saya kurang hafal untuk yang hadir, sehingga saya bacakan. Yang terhormat Tampuak Tangkai Alamin Angku Bandaro Kayo, Rajo Adat Tapak Adat Tiang Limbago, Rajo Ibadat Induk Rajo Kaganti Raja, Angku Bandaro Kunyang 5 kaum, Langgam Nan 7, Tanjung Nan 3, Lubuk Nan 3, Sapiah Balahan, Kuduang
Karaton, Kapak Randai, raja-raja di rantau, raja nan balimo, nan nini, nan barampe di luak 50 kota, pemuka adat, nini mama, bunduk kanduang yang hadir pada saat ini, yang kami muliakan, Raja Alam Pagaruiung, Sultan Mudan Tahir Bakri, putra mahkota dari Muspika dan Ramil Kapolsek, yang kami muliakan juga Ketuakan Kumanis Inye Parpati Suwangi dan Inye Cumano. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Kanjeng Gusti Pangeran Arifin Budi Antono Jayawardana Reswari. Saya keturunan dari Majapahit yang saya diberikan amanah titah oleh orang tua, oleh leluhur, oleh pembayun, oleh kerabat keluarga besar untuk mencari telusuri keluarga kita dari Trah Darajingga. Saya 3 tahun Pak keliling Sumatera Barat, dari mulai Damasraya sampai 50 kota, sampai Pasaman, sampai Batu Sangkar. Saya tidak mengenal akan Kumanis, hanya cari kerajaan Malayapura. Alhamdulillah berkat daulat yang dipertuan Raja Alam Pagaruiung, Sultan Mudan Tahir Bakri, saya bisa menemukan dari Trah Darajingga. Kami dari keturunan Trah Darapita. Kami dari Darmasraya. Rajanya dulu namanya Srimat Tribuana Mauli Warmadewa. Saat ekspedisi Pamalayu, 2 putri dari Damasraya ke kerajaan pendahulu kami, yaitu kerajaan Singosari. Waktu itu Eyang Kertanegara masih menjabat sebagai Raja Singosari. Kemudian sampailah di tempat kami, kerajaan Singosari sudah tidak ada, berganti menjadi Wilwatikta atau Majapahit, dengan yang kami bernama Kertarajasa Jayawardana yang nikah dengan Darapita. Kemudian lahirlah Jayanegara, dan kemudian Darajingga nikah dengan panglima perang kami namanya Adwaya Warman Rakhian Mahamantri Jabatan. Lahirlah Aji Mantrolot Tuhan Janaka atau Aditya Warman Mauli Warmadewa. Kemudian di kami dulu ada Raja Patni namanya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani, mengutus Aditya Warman kembali ke Suwarna Bumi. Saya telusuri ke Damasraya, saya ketemu dengan Sultan Henry, saya ketemu dengan Tuan Kuriska Kerajaan, saya cari di Siguntur, tidak ketemu. Yang sana ada makam 13. Kemudian saya ke Candi Pulau Sawah, bahkan banyak kekaguman saya melintas Sungai Batanghari, biawak keluar semua, saya masuk Candi Pulau Sawah, monyet pada lari semua, lari sana lari sini seakan gembira. Bahkan kami menangis di rumah Gadang, Guntur, di luar hujan Pak, di luar hujan walau hanya beberapa detik. Kemudian kemarin begitu ketemu di sinilah saya menangis, saya terharu, saya bersyukur. Ternyata saya bisa menemukan dari putra Aditya Warman yang kami dulu jabatan di kami Wedra Mantri atau Perdana Menteri. Kemudian dari berkat beliaulah daulat kemudian dipugar tanpa merepotkan dari instansi manapun, swadaya untuk generasi penerus. Kami bangga sebagai keturunan dari Darapita, dari kerajaan Majapahit yang masih sampai dengan sekarang gelar kami di belakang masih gunakan bahasa Sangsekerta, Jayawardana Reswari. Dan ini nyata, bukti nyata, kenapa selama ini saya cari tidak ketemu, hilang, tidak ada cerita. Tapi begitu saya sampai Kumanis, saya kagum, saya bangga, karena bagaimanapun ini Trah saya, ini keluarga saya, ini saudara saya. Kenapa hilang? Kumanis.
Sementara kami hanya tahu Malayapura karena Kamedini atau penguasa bumi emas. Dan Aditya Warman kala itu menjadi Maharaja Diraja dan kemudian diterima baik di sini menjadi Raja Alam. Itulah kisah nyata pendahulu. Bahkan kami kemarin telepon juga ke orang tua. Memang disitulah dulu makamnya Sultan Sari Alam, kepala buaya dan pengasuh atau pengawal yang lalai akan tugasnya, sehingga dimakamkan hidup-hidup. Di zaman itu Islam belum ada, masih Buddha, termasuk Biaro, nama Biaro juga nama Buddha, termasuk Raja Ibadat dulu masih Pandito III, sehingga masuk dengan Syekh Ibrahim. Pancuran 7 Masjid Tauhid itulah bersumpah di Sungai Langsek memeluk Islam di Umpur Kudus. Itulah kisahnya, dan insya Allah saya akan bawa ini semua ke Jawa, termasuk semoga generasi penerus tidak melupakan sejarah. Karena ini sejarah nyata, bukan rekayasa, bukan ngarang-ngarang, tapi memang benar adanya di Nagari Kumanis ini. Luar biasa, Pak. Kalau boleh tepuk tangan, Pak. Besar harapan kami mewakili keluarga kepada Kecamatan Sumur Kudus, Nagari Kumanis, ataupun Tanjung Bone Aur, Kabupaten Sijunjung. Kalau bukan kita generasi penerus, mau siapa lagi untuk mengetahui sejarah? Karena bagaimanapun itu adalah jati diri kita sebagai generasi penerus di Republik Indonesia. Saya rasa mungkin cukup sekian. Sebagaimana pepatah, buah durian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jadi nangis ini Kanjeng mendengar petatah petitihnya. Pantasan malam tadi hujan Kanjeng. Baik Bapak dan Ibu serta segenap undangan yang kami hormati. Selanjutnya sambutan oleh Rajo Duoselo kepada yang mewakili Datuk Mangguang, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jo salam sambah di